Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Elizabeth Rimawati, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Santo Yosef, Surabaya. Saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.2 yang sudah saya implementasikan di SD Santo Yosef. Melaksanakan rencana pada refleksi 4P. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Saya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid atau student-centered, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar terwujud profil pelajar Pancasila. Saya harus menuntun dan memberikan teladan yang baik. Guru sebagai fasilitator yang memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya sudah menerapkan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Menumbuhkan karakter religius dengan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, doa malaikat Tuhan, dan mengikuti misa rutin di sekolah. Berkebinekaan global. Mencintai budaya Indonesia dengan belajar tari remo, tari saman, dan belajar alat musik kolintang. Bergotong royong. Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Berkolaborasi saat mengerjakan tugas kelompok dan saat presentasi. Kreatif. Menumbuhkan kreativitas murid saat pembelajaran. Berikut adalah dokumentasi saat peserta didik membuat jaring-jaring balok, jaring-jaring kubus, membuat kreativitas, menghias telur Paskah, membuat kreativitas pembuatan ekoprint, dan memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang-barang yang bisa berguna. Mandiri. Menumbuhkan kemandirian saat pembelajaran di kelas dan kegiatan di luar kelas. Saya selalu membiasakan kepada peserta didik, setelah selesai makan, mereka harus mencuci tempat bekal makan mereka masing-masing. Saya juga menumbuhkan kemandirian pada peserta didik saat mengerjakan tes sumatif. Bernalar kritis. Mengembangkan sikap bernalar kritis saat pembelajaran dengan menyelesaikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, dengan memberikan soal-soal HOTS dan menjawab games pembelajaran. Melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten
dalam mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi profesional guru, seperti mengikuti seminar, pelatihan, webinar, atau HSG. Aktif untuk belajar secara mandiri, meningkatkan kompetensi intelektual. Membuat model dan metode pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang sesuai dengan perkembangan zaman. Membuat bahan ajar yang menarik. Meningkatkan kolaboratif. Selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan orang tua. Berkomunikasi yang baik dengan warga sekolah, peserta didik, dan orang tua. Selalu memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran. Memanfaatkan hasil kolaborasi dari teman sejawat. Melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Perasaan saya selama melakukan aksi nyata modul 1.2. Saya sangat termotivasi dan berusaha untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ide atau gagasan yang timbul. Ide yang timbul: melakukan praktek baik dengan murid, melakukan praktek baik dengan rekan guru. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata ini adalah berpihak pada murid. Selalu mengutamakan kepentingan murid dalam setiap kegiatan pembelajaran dan kegiatan yang diadakan di sekolah atau student-centered. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan memberikan teladan yang baik bagi murid. Melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten dalam mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan: murid menjadi lebih aktif dan bersemangat. Murid menjadi lebih senang dan nyaman saat belajar di sekolah. Kompetensi saya sebagai pendidik juga lebih bertambah. Berikut adalah testimoni dari rekan sejawat dan juga dari murid SD Santo Yosef. Halo, perkenalkan, nama saya Antonius Gunarto, Wakil Kepala Sekolah SD Santo Yosef, Surabaya. Pada hari Senin tanggal 29 April 2024, saya mengadakan supervisi kelas ke tempatnya Ibu Elizabeth Rimawati. Beliau mengajar di kelas 5 bidang studi matematika dengan materi koordinat kartesius. Selama proses supervisi, saya mengamati dari awal sampai akhir. Saya merasa puas dengan apa yang telah beliau lakukan. Mengapa? Yang pertama, beliau menyiapkan modul ajar atau perangkat pembelajaran juga sangat lengkap. Yang kedua, menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran yang berbasis IT. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajarannya juga sangat jelas dan inovatif. Di sini saya melihat anak-anak sangat senang sekali dalam mengikuti pembelajaran matematika, di mana anak-anak yang menjadi pusatnya dalam kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran yang dipakai beliau juga sangat variatif, di mana di sela-sela pembelajaran ada ice breaking atau game-game menarik sehingga anak tidak merasa bosan. Di akhir pembelajaran, Bu Eli juga mengadakan refleksi, di mana dalam refleksi itu banyak anak yang sangat senang, sangat puas dengan apa yang dilakukan Bu Eli
pada hari ini. Profesor Bu Elis selalu belajar terus sehingga menjadi guru yang bisa dicontoh oleh guru-guru yang lain. Selamat ya. Perkenalkan, nama saya Trista dari kelas 5A. Hari ini saya senang belajar matematika tentang koordinat kartesius karena pelajarannya cukup mudah dan juga ada beberapa games yang mengasah otak saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadita. Saya senang hari ini belajar matematika materi koordinat kartesius. Saya senang belajar matematika hari ini karena saya bisa bekerja kelompok dan bisa berdiskusi bersama teman-teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Salam guru penggerak. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga video ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu.